Speedboat merapat perlahan di dermaga Tanjung Uban, membelah air laut yang tenang dengan sisa-sisa tenaga mesinnya. Saat pintu speedboat dibuka dan uap panas mesin menyeruak keluar, angin laut Selat Riau segera menyambutnya. Angin itu menerpa wajah Agus yang kuyu dan tirus, membawa aroma yang sangat ia kenal, campuran antara bau solar, uap air asin yang pekat, dan aroma pasar ikan yang terbawa angin dari arah pelabuhan lama. Dulu, dalam puncak kesombongannya saat dipengaruhi oleh Santi, Agus pernah menyebut aroma ini sebagai bau kemiskinan yang menyesakkan. Namun kini, bau itu justru terasa seperti parfum kehidupan, sebuah aroma otentik yang menghidupkan kembali sel-sel jiwanya yang nyaris mati membeku di bawah paparan AC apartemen mewah yang tak punya nyawa. Agus melangkah turun dari gangway kapal dengan sangat hati-hati. Kakinya yang masih lemas karena demam panjang dan guncangan psikologis terasa gemetar saat menyentuh permukaan kayu dermaga. Tangannya menggenggam erat sebuah tongkat kayu yang ujungnya dilapisi karet pemberian Pak Syukur saat transit di Batam tadi. Tongkat itu bukan sekadar tumpuan fisik, melainkan sebuah simbol kerapuhannya saat ini, sebuah pengakuan bahwa ia bukan lagi sang penguasa bisnis yang perkasa, melainkan seorang musafir yang sedang terlatih mencari jalan kembali. Di belakangnya, Pak Syukur berjalan dengan langkah sigap yang kontras. Pria tua itu menjaga jarak sekitar 1 meter, memberikan ruang bagi Agus untuk merasakan tanah kelahirannya sendiri. Namun matanya tetap waspada, siap siaga jika keponakannya itu limbung atau pingsan karena emosi yang meluap. Hirup udaranya, Gus. Masukkan dalam-dalam ke paru-parumu. Ini udara merdeka, udara yang tidak dibeli dengan kontrak atau utang. Tidak ada lagi kepalsuan di sini, ujar Pak Syukur sambil menepuk pundak Agus, memberikan kekuatan melalui sentuhan tangan yang kasar namun hangat. Tiba-tiba, suasana melankolis itu pecah oleh suara nyaring Siti. Matanya yang bulat membelalak lebar. Nyi, lihat itu. Mataku tidak salah, kan? Itu Mas Agus, kan? Juragan besar kita kembali, seru Siti dengan suara yang cukup keras hingga beberapa penumpang dan ojek di sekitar mereka menoleh ingin tahu. Aini mendongak seketika, kepalanya terangkat dengan cepat, dan pada detik itu juga, pandangannya langsung bertabrakan dengan mata Agus yang sedang berkaca-kaca. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, waktu seolah-olah berhenti berputar di pelabuhan Bulanglinggi. Siti, dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos untuk menutupi rasa harunya, langsung berteriak dari balik kaca loket, "Wow, Juragan Jakarta. Akhirnya ingat jalan pulang juga ya? Kami pikir Anda sudah lupa bau air laut dan lebih suka bau asap knalpot Jakarta. Mana oleh-olehnya? Atau cuma bawa tongkat itu saja?" Agus hanya bisa tersenyum getir mendengar ledekan Siti yang terasa seperti sambal, pedas namun membangkitkan selera hidup. "Assalamualaikum, Nyi," sapa Agus. Suaranya serak, berat, dan tertahan oleh gumpalan emosi yang menyesak di tenggorokannya. Aini berdiri perlahan dari kursinya, tangannya meremas ujung jilbab biru mudanya di bawah meja agar getaran tangannya tidak terlihat oleh orang lain. "Waalaikumsalam, Mas Agus. Selamat datang kembali di Tanjung Uban. Selamat datang kembali di rumah. Terima kasih sudah membukakan jalan pulang untukku, Nyi. Paman sudah menceritakan semuanya tentang malam itu, tentang firasatmu. Aku berhutang nyawa padamu," ucap Agus dengan nada merendah. Ia menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata Aini yang begitu bening dan teduh. "Saya tidak melakukan apa-apa yang luar biasa, Mas. Saya hanya menyampaikan apa yang hati saya rasakan pada Pak Syukur. Selebihnya adalah kehendak Allah yang masih menyayangi Mas Agus," jawab Aini tenang. Suaranya selembut desau angin laut, membawa kedamaian yang selama ini Agus cari di antara gedung-gedung beton Jakarta.